Pungutan di sekolah-sekolah negeri memang sudah sepatutnya menjadi perhatian banyak pihak. Dugaan pungutan liar pungli di sekolah negeri dengan modus sumbangan atau infak meresahkan wali murid. Nah, sumbangan, infak, sodako dijadiin wajib gitu. Dijadiin wajib. Namanya, aduh, nggak masuk di akal gue. Nggak masuk di akal gue. Waka Kurikulum Nur Hidayat yang menemui wartawan pagitu.com tidak bersedia memberikan konfirmasi secara resmi. Nah, begitu. Kalau ditanyain nggak bisa. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini nih, apakah termasuk pungutan liar, pungli di sekolah? Ya, ini berita dari Jember guys. Ya Allah, kasihan banget ini siswa. Belum bayar infak, siswa MAN 2 Jember terancam tidak mendapat nomor ujian. Infak loh. Dalam Islam sendiri, infak itu nggak wajib hukumnya. Infak itu nggak wajib. Di ini MAN itu madrasah aliyah negeri. Dari namanya madrasah aliyah negeri itu udah sangat islami gitu. Jadi infak jadi aduh gimana ini MAN 2. Ini perlu gua angkat ini ya, yang begini nih apa ya, siswanya gimana gitu, masih ya Allah. Ini di Jember loh guys, di Jember. Ini dari pagitu.com ya. Ya Allah ya Rabb. Pungutan di sekolah-sekolah negeri memang sudah sepatutnya menjadi perhatian banyak pihak. Dugaan pungutan liar pungli di sekolah negeri dengan modus sumbangan atau infak meresahkan wali murid. Nah, sumbangan, infak, sodako dijadiin wajib gitu. Dijadiin wajib. Namanya, aduh, nggak masuk di akal gue. Nggak masuk di akal gue. Di Kabupaten Jember, setidaknya sudah ada 2 sekolah negeri yang kasusnya terangkat ke publik dalam 3 bulan terakhir. Namun belum ada kejelasan sanksi apa yang diberikan oleh pemerintah dan siapa yang harus bertanggung jawab dengan kasus tersebut. Nah ini perlunya kita viralkan, perlunya kita angkat ke publik supaya rakyat tahu. Karena kalau enggak bisa menghilang begitu saja, bus kayak asap. Ya. Nah, disebut dugaan kuat penarikan sumbangan atau infak ini adalah pungli karena penarikan yang dilakukan sekolah dengan nominal yang ditentukan dan menjadi penarikan rutin setiap bulan, tak ubahnya SPP, namun dengan nama lain. Ya hebat ya.
Hebat ya. Dengan nama lain, jadi wajib gitu. Kasus pertama adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri SMKN 6 Jember. Sekolah yang berada di wilayah Kecamatan Tanggul ini memungut siswa sumbangan sebesar Rp127.000 per siswa per bulan. Wow, lumayan ya. Yang apabila dikalikan keseluruhan jumlah siswa nilainya bisa mencapai 254 juta per bulan, dan bila diakumulasikan nilainya bisa tembus 3 miliar rupiah per tahun. Infak bisa sampai 3 miliar ya. Otak-otak bisnis ya, sampai ada pemerintah ngebisnisin rakyat, ada sampai sekolah ngebisnisin siswa ya. Mandatory infak. Mandatory infak. Kalau nggak infak nggak bisa begini. Kalau nggak infak nggak bisa begini. Ya sama. Mandatory infak ini namanya ya. Kasus lainnya adalah Madrasah Sanawiyah Negeri MTSN 4 Jember. Sekolah negeri yang berada di bawah naungan Kementerian Agama yang terletak di wilayah Kecamatan Bangsal Sari. Nah, dekat sini nih. Memungut siswa dengan 3 jenis pungutan. 1. Kesiswaan sebesar 300.000. 2. Sarana dan prasarana sebesar 600.000. 3. Bina prestasi sebesar 780.000. Yang apabila ditotal keseluruhan nilainya 1.680.000 per siswa per tahun. Wow. Per siswa per tahun. 2 kasus di atas menjadi sampel atau contoh bahwa besar kemungkinan sekolah-sekolah negeri yang lain juga melakukan praktek yang sama, khususnya sekolah-sekolah negeri yang ada di Kabupaten Jember. Nggak cuma Jember, se-Indonesia nih. Kayaknya se-Indonesia kalau begini. Iya, mandatory infak gitu, mandatory pungutan. Kemungkinan dugaan praktek pungli dengan modus infak dan sumbangan ini terjadi di semua sekolah-sekolah negeri, khususnya yang ada di Kabupaten Jember. Semakin dikuatkan dengan munculnya kasus baru yang terjadi di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember, MAN 2 Jember. Ada lagi, iya kan? Makin banyak nih. Di mana seorang wali murid MAN 2 Jember mengaku khawatir anaknya tidak mendapatkan nomor ujian karena belum melunasi tanggungan infak dan biaya-biaya lainnya yang nilainya sekitar 5 juta rupiah. Gila biaya pendidikan ya. Nanti pendidikan gratis. SPP gratis, infaknya segini, 5 juta guys. Tomo, nama samaran, menyebutkan bahwa pungutan yang harus dia bayar setiap bulannya adalah Rp150.000. Jadi total untuk 1 tahun sebesar Rp1.800.000 ditambah uang pengembangan sebesar Rp2,5 juta, Rp2.500.000. Pungutan-pungutan itu diaku Tomo yang bekerja serabutan ini sangat memberatkannya. Hanya saja dia tidak bisa berbuat banyak, apalagi ketika anaknya sempat mengadu tidak akan kebagian nomor ujian bila tidak membayar. Kan? Mandatory infak, mandatory pungutan. Gila. Terus mau kualitas pendidikannya memang pantas saja ya. Ini negeri loh guys. Gimana? Apakah udah sama kayak swasta ya? Susah menjelaskannya mas. Ketidakmampuan saya untuk melunasi uang iuran itu sangat mengganggu pikiran anak saya yang tentu akan berdampak pada pelajarannya. Dan itu terjadi setiap akan ujian, keluh Tomo saat bertemu wartawan pakjitu.com dengan ekspresi khawatir. Zolim. Sebelumnya saya harus berutang untuk membayar sebagian tanggungan itu agar anak saya tetap bisa ikut ujian, imbuhnya sambil menyodorkan kertas tagihan bertuliskan rekapitulasi data pembayaran infak bulanan dan uang pengembangan. Bala. Tomo juga mengaku khawatir anaknya mendapat perlakuan tidak baik dari pihak sekolah atau teman-temannya karena belum melunasi tanggungannya. Kasihan ya Allah. Bukan tidak mungkin anak saya di sekolah diperlakukan tidak sama dengan siswa lainnya. Karena saya sering lihat anak saya murung ucapnya. Ya jelas lah. Ya Allah.
Pajitu.com mendatangi sekolah MAN 2 Jember guna meminta konfirmasi 9 Maret 2023. Waka Kurikulum Nur Hidayat yang menemui wartawan Pajitu.com tidak bersedia memberikan konfirmasi secara resmi. Nah, begitu. Kalau ditanyain nggak bisa. Nggak bisa. Ini ada Maswar Al-Attas. Sebagai pemerhati pendidikan menyayangkan kejadian itu. Menurutnya pungutan-pungutan di sekolah jangan sampai mengganggu psikis siswa. Hakikat pendidikan adalah upaya penyadaran akan pengembangan potensi yang diberikan Tuhan kepada manusia dan diarahkan pada tujuan yang diharapkan, yaitu memanusiakan manusia atau mentransformasikannya menjadi manusia seutuhnya atau kafa. Karakter pembinaan ini dapat diwujudkan melalui proses pengajaran, pembelajaran, dan pembiasaan serta melalui latihan-latihan yang cukup mempertimbangkan potensi pedagogik berupa kualitas profesional, personal, dan sosial, ujar Maswar saat Pajitu.com minta tanggapan melalui sambungan telepon. Ya, nah kalau pendidikannya udah begini, pungutan liar begini, gimana kualitasnya? Melalui pendidikan dapat melahirkan dan membentuk generasi muda yang handal, berwawasan luas, dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, selaku pendidik, guru harus mampu mentransformasikan keilmuan dan perilaku baik kepada siswa sebagai peserta didik, imbuhnya. Nah, jadi sekarang sekolah itu tempat bisnis, guys. Jual beli. Bisnis. Kalau punya banyak siswa ya banyak, iuran banyak. Itu tadi sampai berapa miliar? Lebih lanjut, sebagai pemerhati pendidikan, Maswar berharap pendidikan di Kabupaten Jember lebih terarah kepada pengembangan potensi keilmuan peserta didik yang mampu mengintegrasikan antara sains dan agama, tapi juga tidak mengesampingkan nilai-nilai sosial dan budaya yang baik. Ya gimana, Pak? Jadi bisnis. Sungguh miris sekali ketika mendengar informasi ada peserta didik yang cukup berprestasi tetapi harus terganggu psikisnya dalam belajar karena ketidakmampuan orang tuanya dalam membayar infak sekolah yang dibebankan secara rutin setiap bulan, belum lagi tanggungan lainnya, kata Maswar. Padahal kita tahu bahwa untuk mewujudkan generasi emas di tahun 2045, Pemkab, Pemprov maupun pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat telah menyediakan banyak program beasiswa atau PIP. Belum lagi penambahan jumlah anggaran BOS pungkasnya. Wah, nambah anggaran, nambah ini, siswa dibebani. Ini bagaimana sih? Nih ya guys, ini madrasah aliyah negeri. Udah kayak swasta, pungli-pungli begini nih. Ini kalian sebarkan ini konten ini. Ini bisa terjadi. Kalian di kota kalian juga sama nggak? Ini di Kabupaten Jember begini nih. Di kota kalian sama nggak? Nah terus kualitas pendidikan itu ngajar gitu. Makanya udahlah kalau udah anak gue nggak sekolah. Begini kualitasnya. Ya tuh lihat anak-anak kalian dijadiin bisnis. Mandatory infak, mandatory pungli. Hah? Ya Allah. Kalau pemerintah pusat ada mandatory jus, ini mandatory pungli. Dah ya. Itu aja dari gue guys. Konten gue kali ini ya. Tolong sebarin ini. Biar semua tahu ya. Sekolah model apa yang begini, madrasah aliyah negeri loh. Infak itu dalam Islam aja infak sodako apa itu sumbangan, namanya sumbangan ya nggak wajib. Ini diwajibin. Nah, aliyah lagi, Islam lagi. Dah ya, gitu aja guys. Dari gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang akan selalu bersuara untuk rakyat biasa. Mohon diri, mohon doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin kagak jelas nih bangsa. Pendidikannya model begini. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen. Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus dalamnya empuk. Ya Allah.
Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.